Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, beragam kebaikan, atas luasnya rahmat dan banyaknya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini kita bersama dengan Ramadan, kita bersama dengan bulan penuh berkah, dengan bulan penuh rahmat, dengan bulan penuh ampunan, dengan bulan yang merupakan pembebasan dari api neraka. Kita bersama dengan bulan ketakwaan yang ukuran kita seluruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah kembali kepada nilai takwa ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Bulan ini Allah khususkan untuk meraih takwa yang seluas-luasnya, untuk mengumpul takwa yang sebanyak-banyaknya, untuk menggapai nilai ketakwaan yang setinggi-tingginya. Walaupun di luar bulan ini tetap terdapat kesempatan besar, tetapi rahmat Allah tak terbatas. Allah khususkan dalam bulan ini ketakwaan yang tiada tandingannya, kemuliaan yang tak tertandingi, sesuatu yang Allah ukur kita dengannya. Nilai takwa Allah hampar di bulan ini. Tinggal bagaimana kesungguhan kita memetik, mengambil, menikmati, menggunakan, mengumpul nilai-nilai takwa ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah bulan telah berlalu. Itu artinya ada perbedaan yang sangat
dalam kehidupan kita sehubungan dengan pengumpulan takwa ini. Setengah bulan Ramadan dalam mengumpul takwa itu pasti memberi perubahan dalam kehidupan kita. Waspadai yang belum berubah sampai setengah bulan berlalu ini. Ingat jamaah, ancaman Nabi dalam doa pasti, Jibril berdoa dan Nabi yang mengaminkan bahwa mereka yang Ramadan datang, kemudian Ramadan berlalu, sementara dosanya tidak terampuni, tak ada perubahan dalam perkara dosa, maka mereka dipastikan celaka. Setiap hari berlaku aturan ini. Hari kedua berlaku aturan ini. Hari ketiga berlaku aturan ini. Ramadan berlalu, sementara dosa kita tidak terampuni, maka kita dapat bahagian dari celaka ini. Apalagi kalau sudah setengah bulan Ramadan meninggalkan kita. Terasakah jamaah setengah bulan yang telah lewat ini? Mari kita pandai berhitung. Sebab itu cara berfikir orang yang berakal. Harus pandai menghisap diri. Itu cara berfikir orang ulul albab, orang-orang yang sempurna fikirannya. Orang-orang yang mengejar keuntungan yang sebenarnya adalah orang-orang yang paling pandai dalam melihat keuntungan. Lihat keuntungan yang kita peroleh. Apa yang telah kita dapat selama bersama Ramadan ini. Berapa nilai takwa yang telah kita kumpul, yang telah kita rasakan, yang telah kita nikmati. Berapa nilai takwa yang telah kita persiapkan untuk menjadi bekal mengakhiri Ramadan ini guna mengarungi kehidupan selanjutnya dalam perjalanan pasti untuk kembali kepada Sang Pencipta. Berapa semua itu? Untuk itu kita ulangi singkat. Apa hakikat takwa itu agar supaya perhitungan kita tidak keliru. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "At-taqwa hahuna." Nabi isyaratkan di dalam dada. Takwa itu di dalam sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa bersumber dari al-wiqayah, membentengi diri, melindungi diri. Karena itu para ulama mendefinisikan takwa upaya hamba membentengi dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah, meninggalkan larangan. Di atas cahaya dari Allah, petunjuk Allah dan Rasulnya, dengan kekuatan cinta, harapan dan takut hanya kepadanya. Ini takwa, dan sudah terpahami kata takwa ini. Mari kita hitung lebih jauh. Berapa takwa yang telah kita miliki? Lihat, Nabi mengatakan sesuatu yang tertanam di dalam hati, di dalam diri. Berapa hal itu yang telah kita peroleh selama Ramadan ini? Apa sesuatu yang di dalam itu yang telah kita peroleh selama Ramadan ini? Harus pandai berhitung. Tidak boleh tidak. Rugi besar kita hidup sementara tidak pandai menghitung nilai takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban." Dua syaratnya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Dua juga syaratnya. Baru lahir, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni semua dosanya yang telah lalu. Puasa dan solat di atas iman dan ihtisab. Itu semuanya di dalam hati. Iman, kekuatan ilmu, kekuatan keyakinan, kekuatan ilmu dan keyakinan yang dengannya kita solat, yang dengannya kita berpuasa, yang dengannya kita beribadah, yang dengannya kita membaca Quran, yang dengannya kita memberi makan,
yang dengannya kita melakukan beragam kebaikan. Ihtisab jelas perkara hati, sebab dia niat, dia keinginan, dia adalah keikhlasan. Untuk apa kita solat? Semata karena Allah, mengharapkan ampunannya, karena cinta kepadanya, takut terhadap nerakanya, dan beragam jenis ihtisab. Itu semuanya perkara hati. Coba hitung imanan wahtisaban kita, bertambah atau tidak? Dan jangan tidak menghitung. Jangan sampai kita tidak menghitung. Hitung-hitung. Supaya kita tahu. Kita sudah benar atau tidak. Sudah melangkah atau tidak. Sudah naik tangga atau tidak. Jangan-jangan kita mundur. Dalam keadaan kita tidak tahu. Karena tidak pandai berhitung. Penduduk neraka. Yang tersiksa di neraka. Yang sebelumnya tersiksa di alam barzah. Banyak diungkap di dalam Quran. Mereka menyesal dan menyesal. Sebab baru berhitung saat azab telah nampak di depan mata. Apa artinya perhitungan itu? Saat di dunia lah kita menghitung. Apa yang telah kita dapatkan? Apa yang telah kita peroleh? Iman dan ihtisab. Itu takwa jelas. Solat kita dengan beragam jenis solat, termasuk tarawih. Selama ini kita laksanakan, meningkat ilmunya tidak? Atau hanya sekedar mengandalkan yang dulu-dulu? Ayo, meningkat ilmunya tidak? Atau hanya sekedar mengandalkan yang dulu-dulu? Yang begitu masuk taklim, terpahami, begitu keluar, hilang. Apa yang mendasari kita solat? Itu yang harus kita tingkatkan. Itu yang harus kita perkuat. Itu yang harus kita perdalam. Itu yang harus kita perhebat. Pernahkah kita solat datang di atas keyakinan bahwa mendatangi masjid berarti kita membawa beban dosa kita? Dalam hadis diungkap, kita datang ke masjid, datang solat, itu artinya apa? Kita bawa beban dosa kita. Dosa kita pikul itu bawah. Yang saat ruku pasti berguguran. Apalagi saat sujud. Pernahkah kita niatkan solat untuk itu? Mustahil kita niatkan kalau kita tidak ikutkan niat itu. Kalau kita tidak tambah ilmu kita bahwa solat adalah untuk itu. Inna salah tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita pahami ilmunya. Tapi kita pernah solat tidak untuk itu? Kita pernah solat tidak untuk itu? Supaya dosa-dosa kita terangkat dengan solat kita. Kemungkaran dan kekejian kita terangkat dengan solat kita. Itu berarti imanan kita sangat rendah, rapuh. Sehingga mau dapat berapa? Tidak sulit. Cukup ingat sabda firman Allah, sabda Nabi, yakini dan laksanakan karena itu. Sangat sederhana. Allah berfirman seperti ini, yakini, laksanakan karena itu. Nabi bersabda seperti ini, yakini, laksanakan karena itu. Itu imanan. Semakin kuat itu, maka akan semakin bertambah nilai takwa. Kita solat, apakah betul-betul mengharap hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya? Betul-betulkah karena cinta kepada Allah, bukan karena yang lainnya? Betul-betulkah karena takut kepadanya, bukan karena yang lainnya? Kita solat, apakah mengharapkan ampunannya, rahmatnya, pembebasan dari api neraka? Kita solat untuk selamat dunia, alam barzah, akhirat atau tidak? Muncul niat-niat itu? Kita hadirkan tidak perkara-perkara itu? Atau sekedar datang karena sudah terbiasa datang? Terdengar azan, berwudu, datang ke masjid, sudah terbiasa. Kalau sekedar pembiasaan, ibadah kita menjadi adat kebiasaan, bukan menjadi ibadah. Yang diinginkan beribadah, bukan mewujudkan adat kebiasaan.
Kalau dalam bulan Ramadan kita tidak berubah, bulan apa yang bisa merubah kita? Kalau kita tidak bisa lebih baik di bulan Ramadan, maka bulan apa yang bisa membuat kita lebih baik? Sangat sederhana. Cukup munculkan ilmu itu, yakini. Cukup munculkan seluruh perkara yang bisa kita harapkan. Jadikan niat dalam Quran dan Sunnah. Maka wujudkan niat itu. Maka akan jadi berbeda ibadah kita dengan ibadah yang lainnya. Imanan wahtisaban, nilai takwa ini akan membuat sama-sama sholat, sama-sama berpuasa, sama-sama bersedekah, tetapi pahalanya bisa seperti langit dan bumi. Cukup berfikir sejenak, sesaat. Tambah kekuatan berfikir kita. Tambah keinginan kita. Tambah kekuatan keikhlasan kita dalam ibadah kita, maka lahir kekuatan takwa. Kalau itu yang mendorongi kita beribadah, maka saat beribadah, dua perkara ini yang bergejolak. Selesai beribadah, ini yang bertambah. Itulah takwa yang menjadi bekal untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ukuran takwa yang banyak sekali kita terlalaikan di dalamnya adalah bahwa setiap solat kita, setiap puasa kita, setiap bacaan Quran kita, setiap ibadah kita, di dalamnya terkandung keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu takwa juga. Dia solat semakin mencintai Nabi. Dia solat semakin beriman kepada Nabi. Selesai solat semakin mencintai Nabi. Selesai solat semakin beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab dia tidak pernah melakukan ibadah kecuali hanya ketika Nabi yang tuntunkan, Nabi yang ucapkan, Nabi yang lakukan, Nabi yang takrir, Nabi yang benarkan. Betul-betul itu yang mendasarinya. Dan karena dia mencintai Nabi, memuliakan Nabi, dia imani Nabi sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Dia sangat yakin semua yang datang dari Nabi itulah petunjuk Allah. Karena itu dia beribadah. Karena itu dia sholat. Karena itu dia bersedekah. Karena itu dia melakukan ibadah. Kalau ini yang mendasari setiap ibadah, maka apa? Kekuatan imanan dalam artian semakin berimannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan semakin kuat. Terkhusus di hari Jumat, syariat yang teramat agung, yang sangat spesial, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak di antara kita terlalaikan. Banyak di antara kita terlalaikan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, seandainya setiap nafas kita, kita gunakan untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka belum cukup memenuhi haknya Nabi kepada kita. Tidak cukup memenuhi haknya Nabi kepada kita. Lagi pula jamaah, salawatnya kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kita kepada beliau. Dan Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintai pada hari kiamat. Sehingga siapa yang paling hebat salawatnya kepada Nabi, pasti semakin dekat kedudukannya dengan Nabi. Dan Nabi tegaskan dalam hadits, manusia yang paling dekat kedudukannya kepadaku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepada saya. Malam Jumat, hari Jumat, itu sangat spesial, dikhususkan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi memberitakan dikembalikan kepada beliau. Nabi diberi kemampuan khusus untuk mendengar salawat umatnya dan menjawabnya. Untuk menjawab salawat umatnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini ukuran selanjutnya. Ukur nilai takwa dengan itu. Seberapa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberapa sering kita berselawat kepadanya. Praktis saja sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ukuran takwa yang sangat mendalam dan mendasar, yang betul-betul memastikan nilai-nilai takwa adalah seberapa hebat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap cinta, pertanyakan dua hal. Murni tidaknya cinta, bukan sekedar mencintai Allah. Kalau sekedar mencintai, orang musyrikin pun mencintai Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia, ini orang musyrik, ada yang mengambil tandingan selain Allah. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan selain Allah ka hubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Coba lihat bagaimana cintanya mereka kepada tandingannya, seperti itu cintanya kepada Allah. Hebat, tapi berimbang. Itu musyrik. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena murni. Ini ukuran takwa yang tak seorang pun bisa lari dari ukuran ini, dan tak seorang pun tidak tahu mengukur diri dengan perkara ini, sebab mencintai sesuatu semuanya adalah rasa dan keberadaan orang itu. Selama dia masih hidup, pasti tahu namanya mencintai, menyukai, memuliakan. Pasti tahu itu. Orang bertakwa pasti memiliki cinta kepada Allah, murni, tidak kepada yang lainnya. Cinta ibadah. Yang kedua, yang dipertanyakan adalah meningkat tidak perkara itu. Semakin besar tidak perkara itu. Semakin indah tidak perkara itu. Dan itu jamaah akan semakin terlihat dan nampak saat berdiri di hadapan Allah. Saat menahan lapar dan dahaga, syahwat dan seterusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Saat membaca Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Harapan kepada Allah, seberapa kuat, seberapa luas, seberapa hebat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sebagian kita sholat dengan harapan pas-pasan. Kalau kita mengharap kepada Allah dalam ibadah kita pas-pasan, maka kita telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintah kepada kita, wal yu'azzimir raghbah. Harus kita memperbesar raghbah, harapan. Harus memperbesar harapan. Meminta kepada Allah harus minta sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, kita samakan Allah dengan makhluk. Kalau kita minta sama orang, awal-awal meminta semangat. Permintaan yang ke-10, kita merasa tidak enak. Itu bagus kalau sama orang. Itu artinya ngasirita. Sangip pala-pala. Nah. Tapi kalau sikap ini kepada Allah, maka salah besar. Harus meminta kepada Allah sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Tiada batasnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan takwa sangat ditentukan oleh luasnya harapan kita. Luasnya harapan kita. Dia yang telah menetapkan inna rahmati sabaqat ghadabi, dan dituliskan di sisinya di atas arsy, sungguh rahmatku mengalahkan murkaku. Harus penuh harap terus. Apapun yang telah kita lakukan, berupa pelanggaran apapun, tetap harus lihat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, melingkup segalanya. Apalagi dalam salat kita, dalam puasa kita, dalam bacaan Quran kita, harus lebih luas mengharapkan rahmatnya. Semakin luas, semakin hebat, itu takwa. Itu takwa jelas. Dan itulah ukuran kita saat kita dibangkitkan di padang mahsyar.
Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan, dikumpul di padang mahsyar, apa yang terjadi? Hussila ma fis sudur. Yang akan dihasilkan adalah ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Luasnya harapan itu yang akan kita peroleh. Hebat dan indahnya cinta itu yang akan kita hasilkan. Demikian pula takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kita terhadap ancamannya. Apalagi saat membaca Al-Qur'an, membaca ayat-ayat yang menjelaskan ancaman Allah. Ayo, lihat sebelum Ramadan kita baca ayat-ayat yang menjelaskan ancaman Allah. Bagaimana Allah membinasakan umat ini dengan cara itu dan seterusnya. Samakah dengan saat sekarang? Samakah dengan saat sekarang? Kalau sama, pertanyakan kembali cara kita memasuki Ramadan. Rubah cepat sebelum kerugian menimpa secara pasti bagi mereka yang Ramadan datang, kemudian Ramadan berlalu, sementara dosanya tidak terampuni. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ukuran takwa yang sangat praktis adalah lihat kemampuan kita beristighfar dan bertaubat. Beristighfar dan bertaubat. Dan itu bisa dilihat dengan apa? Kemampuan kita melihat dosa lebih dalam, lebih rinci. Dan itu diukur dengan lebih benar lagi kalau kita mampu melihat dosa kita lebih dalam, lebih banyak lagi. Kekurangan kita lebih dalam, lebih banyak lagi. Itu tanda hamba-hamba masuk ke dalam lingkar istighfar dan taubat. Berjalan dalam jalan kebaikan sudah. Terus tempuh jalan itu untuk semakin meraih luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Di antara tanda yang harus menjadi ukuran, dan ini sangat nampak untuk nilai takwa, bahwa orang yang bertakwa, keyakinannya, keinginannya, hidupnya adalah akhirat yang terbaik. Walad darul akhirah khairul lilladina yattaqun. Dan akhirat itu pasti yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Ramadan setengah bulan ini harus merubah cara pandang kita dalam hidup di muka bumi, dalam pekerjaan, dalam kegiatan yang kita lakukan, dalam tujuan yang akan kita tempuh. Harus mengarah. Orang bertakwa arahnya akhirat saya. Apa yang saya dapat di akhirat dengan pekerjaan ini? Seberapa banyak yang saya dapat untuk akhirat saya? Seberapa luas yang saya dapatkan? Seberapa hebat untuk akhirat saya? Harus semakin besar perkara itu. Dan semakin kita mampu melihat rendahnya dunia, sesaatnya dunia, dan semakin meninggalkannya dunia. Dunia semakin meninggalkan kita. Akhirat yang semakin dekat. Nilai takwa pasti mengantar ke situ. Dan itu sangat jelas. Ini beberapa nilai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk pandai berhitung, melihat pencapaian kita sampai saat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, semalas apapun kita, maka pasti kita akan tertuntun kepadanya. Tetapi yang perlu dihitung adalah seberapa banyak, seberapa dalam, seberapa luas nilai takwa yang kita peroleh saat membaca Al-Quran. Ilmu pertama dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab, tak ada keraguan di dalamnya. Hudan, datang dalam bentuk nakirah.
menunjukkan dahsyatnya hidayah itu, hebatnya hidayah itu, luar biasanya hidayah itu. Khusus bagi al-muttaqin. Muttaqin kata sifat, orang yang takwa telah menjadi sifatnya. Ini ukuran sangat pasti, tidak lepas ini ukuran. Tidak lepas ini ukuran. Kalau takwa sudah sangat hebat menjadi sifat, pasti dalam bersikap terhadap Quran semakin lengket, semakin benar, semakin kuat. Dia baca Quran itu melebihi membaca kalimat-kalimat manapun. Dia pegang Al-Quran itu mengalahkan memegang mutiara hikmah, mutiara-mutiara apapun yang bernilai. Orang bertakwa betul-betul sangat membesarkan Quran. Kandungan-kandungannya akan sangat luar biasa dalam kehidupannya. Jadikan, kalau kita mau fokus meraih nilai takwa, fokus di satu ini. Dengan cara, rubah cara membaca kita saat ini. Mengejar khatam. Mengejar selesai. Jangan berpikir, kapan selesainya? Berapa lembar lagi selesai sekian juz? Berapa lembar lagi sekian juz? Jangan berpikir seperti itu lagi. Berpikir, apa yang saya telah pahami pada ayat ini? Apa yang saya telah yakini pada ayat ini? Apa yang saya sudah amalkan pada ayat ini? Ayat ini sudah menjadi sahabat saya atau tidak? Ayat ini betul-betul menjadi kebaikan bagi saya atau tidak? Ini sudah menjadi hidayah bagi saya atau tidak? Ini sudah menjadi cahaya bagi saya atau tidak? Ini sudah menjadi kebaikan bagi saya atau tidak? Berpikir seperti itu sekarang. Itu lebih bermanfaat daripada khatam berkali-kali. Kalau kita tidak bisa wujudkan itu dalam bulan Ramadan, kapan lagi bisa mewujudkannya? Di bulan Al-Quran kita tidak bisa wujudkan. Kita tidak bisa lebih dekat dengan Al-Quran di bulan Al-Quran, maka kapan lagi? Baca Quran dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran, kata Allah. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Tadabbur telaah, pahami maknanya. Supaya jadi hidayah, jadi cahaya dalam kehidupan kita, jadi roh kita, jadi kekuatan kita, jadi siraman kehidupan kita, jadi pedoman hidup kita, jadi kekuatan kita, jadi imam kita, jadi rahmat bagi kita, jadi hukum kita, jadi penyembuh dalam seluruh penyakit-penyakit kita. Tidak bisa tidak, semua itu terwujud kecuali harus menjadikan hati kita terbuka untuk menerimanya. Telinga kita betul-betul terbuka sebagai jalurnya. Paham kita betul-betul mengarah kepadanya. Keinginan kita untuk melaksanakannya betul-betul tetap di atas perkara itu. Dan jangan terlalaikan saat mentadabburi Al-Quran. Sedikit-sedikit, tetapi Masya Allah luar biasa. Kalau itu lancar seiring dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya amalan, semakin lancar, maka berpikir kejar, saya selesaikan satu surah ini, saya selesaikan satu juz ini, saya selesaikan satu mushaf ini dalam sekian bulan, dengan proses. Jadi dia berpikir, ini caranya sahabat itu khatam Qurannya bukan sekedar bacaan. Khatam Qurannya itu dengan tadabbur, dengan telaah. Kenapa? Sebab mereka mempelajari Al-Quran tidak melewati 10 ayat, kecuali mereka sudah hafal, tahu artinya, dan mereka sudah amalkan. Itu awal belajarnya. Itu cara belajarnya sahabat. Masih 10 ayat, perlahan-lahan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin mahir mereka, semakin luas kandungannya, semakin pandai mereka mengamalkannya, semakin pandai menggunakannya dalam kehidupan, menjadikannya kacamata dalam kehidupan, maka apa? Semakin lancar mereka menyelesaikannya. Sehingga setiap membaca Al-Quran, betul-betul cahaya Quran semakin bertambah. Ruh mereka semakin kuat. Hidayah mereka semakin dahsyat. Dengan bacaan Quran, kita banyak membaca, oh sahabat selesaikan sekian malam, sahabat ini selesaikan sekian malam, imam ini selesaikan sekian malam. Kita hanya berpikir sekian malamnya saja, tidak berpikir bagaimana mereka sampai ke derajat itu. Untuk meraih apa yang mereka capai,
maka harus tempuh apa yang mereka jalani. Harus tempuh apa yang mereka jalani. Begitulah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Terakhir, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa nilai takwa sangat berhubungan dengan hablum minan nas. Hablum minan nas. Akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna imannya. Coba lihat. Kalau ada takwa berarti bertambah iman. Bertambah iman, maka pasti semakin sempurna ini yang Nabi sebut. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum akhlaqa. Yang paling indah akhlaknya. Dalam hadits Nabi jelaskan, khairukum khairukum li ahli. Yang paling baiknya kalian adalah yang paling baiknya sama anak istrinya. Itu ukuran iman. Itu ukuran takwa. Itu ukuran takwa. Coba lihat bagaimana ketika Nabi menjelaskan wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur, haji mabrur tidak ada balasannya kecuali hanya surga. Ketika ditanya wa ma birru, apa mabrurnya? Apa mabrurnya haji itu? Apa mabrurnya haji itu? Kenapa haji itu bisa jadi mabrur? Kata Nabi, it'amut ta'am wa tibul kalam. Memberi makan dan bagus dalam berucap. Baik ucapannya dan dia memberi makan. Ternyata apa? Kesempurnaan haji di mana? Di hablum minan nas. Di hablum minan nas. Cara berucap, memberi makan. Baik kepada orang dengan ucapannya dan baik kepada orang dengan hartanya. Itu hakikat hablum minan nas. Baik melalui badan kita dan baik melalui harta kita. Ini ukuran. Ukur diri kita. Puasa yang sudah lewat, lihat bagaimana sikap kita terhadap anak istri kita. Semakin baik, lihat. Lihat. Jibril turun membaca Quran bersama Nabi. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Lihat, apa hasilnya? Apa hasil pempelajaran Quran ini? Yang merupakan ketakwaan seutuhnya. Apa hasilnya? Nabi menjadi ajwadun nas. Menjadi manusia yang paling luar biasa baiknya. Ini Nabi mampu wujudkan sebelum Ramadan. Apalagi dalam bulan Ramadan. Apalagi setelah membaca Al-Quran. Kebaikan Nabi digambarkan seperti karihil mursala. Angin yang bertiup. Angin ada di mana-mana. Dan bertiup melahirkan kesejukan. Seperti itu kebaikan Nabi setelah apa? Setelah membaca Quran bersama Jibril. Itu hasil takwa. Setelah membaca Quran bersama Jibril, apa yang terjadi? Kebaikan Nabi dalam berbagi itu luar biasa. Tidak ada satupun titik tempat kecuali sampai kebaikan di situ. Itu nilai takwa. Itu ukuran ketakwaan. Tidak ada yang bisa lepas dari situ. Kan itu mari kita lihat. Pandai berhitung. Seberapa banyak kita telah panen kebaikan takwa. Dengan melihat beberapa ukuran-ukuran ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita. Mengarahkan kita. Mengokohkan kita di atas Islam. Di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai malakul maut datang menjemput kita. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan tayyiba innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillah.